Bandung yang kini dikenal dengan julukan Kota Kembang dan menjadi salah satu pusat pariwisata di Jawa Barat, memiliki kisah bersejarahnya sendiri yang sangat terkenal. Pada zaman perjuangan kemerdekaan, Kota Bandung dianggap sebagai salah satu kota yang strategis dan karenanya banyak diincar oleh tentara penjajah untuk diduduki. Bandung Lautan Api adalah suatu peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 24 Maret 1946. Sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka dalam waktu 7 jam dan meninggalkan kota menuju selatan Bandung. Pembakaran tersebut dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan Nika Belanda agar tidak menggunakan Bandung sebagai markas besar bagi pasukan militer mereka. Peristiwa tersebut sangat penting artinya dalam peran kemerdekaan Indonesia. Istilah dari kejadian pembakaran tersebut dikenal sebagai peristiwa Bandung Lautan Api, berkat sebuah artikel yang ditulis oleh Aceh Bastaman. Ia adalah seorang wartawan muda yang menulis untuk koran Suara Merdeka. Pada saat itu, peristiwa terbakarnya Bandung disaksikan di atas Bukit Gunung Letik, Garut. Keesokan harinya ketika tiba di Tasikmalaya, Aceh langsung menulis apa yang ia saksikan. Tulisannya yang terbit di harian tersebut diberi judul Bandung Jadi Lautan Api pada 26 Maret 1946. Judul artikelnya harus dipangkas menjadi Bandung Lautan Api karena keterbatasan ruangan di koran tersebut. Masih mengenai peristiwa Bandung Lautan Api, berikut adalah 6 urutan kronologi Bandung Lautan Api secara singkat. Satu, kedatangan sekutu 12 Oktober 1945. Tentara sekutu di bawah pimpinan Jenderal Hawthorne memasuki Bandung pada 12 Oktober 1945. Dan bersama dengan itu, tentara Nika pimpinan Kapten Gray juga ikut mendompleng. Sementara itu, tentara Jepang melakukan pembersihan di kota untuk memuluskan jalan tentara sekutu yang akan memasuki kota Bandung. Rakyat menjadi semakin khawatir karena menyebar kabar bahwa tentara sekutu akan mengambil alih kota Bandung. Tidak lama kemudian didapatkan informasi bahwa kedatangan sekutu memang berniat untuk menjadikan Bandung sebagai salah satu pusat militernya di Jawa Barat. Pasukan sekutu termasuk tentara Inggris bagian dari Brigade 37 yang dipimpin oleh Kolonel MacDonald yang terdiri dari orang-orang Sikh dari India yang bersorban, juga dari Nepal atau tentara Gurkha dengan membawa persenjataan lengkap, konon memang berencana menguasai Bandung sebagai pusat militernya. Dua, pertempuran pada 21 November 1945. Sekutu menyatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk melucuti para tentara Jepang dan membebaskan tawanan Belanda serta tawanan Eropa lainnya. Selain itu, mereka juga ingin terlibat dalam upaya penegakan keterlibatan karena disinyalir masih ada kemungkinan massa pro Belanda akan beraksi. Segera setelah tiba di Bandung, Kolonel MacDonald langsung memerintahkan dan menuntut penyerahan senjata dari Laskar Pejuang, polisi dan TKR pada tentara sekutu yang berada di bawah komandonya. Sikap arogan dari salah satu pimpinan tentara sekutu tersebut menjadi salah satu faktor dalam kronologi Bandung Lautan Api. Kekuatan militer Belanda di Indonesia pada saat itu belum pulih, sehingga mereka memanfaatkan tentara Inggris untuk melawan para pejuang Indonesia. Karena tuntutan tersebut, maka banyak pertikaian yang terjadi antara tentara sekutu dan para pejuang RI. Salah satunya adalah pada 21 November 1945. Ketika para pejuang menyerang tentara Inggris di Hotel Savoy Homan dan Hotel Prianger yang digunakan sebagai markas. Tiga, ultimatum sekutu pada 24 November 1945. Kolonel MacDonald menyampaikan ultimatum pada tanggal 24 November 1945 kepada Gubernur Jawa Barat untuk mengosongkan Bandung Utara. Tuntutan ini adalah salah satu bagian dari kronologi Bandung Lautan Api. Ultimatum tersebut menuntut agar Bandung dikosongkan tidak hanya dari penduduk namun termasuk juga pasukan bersenjata.
Sebagai akibatnya, keesokan harinya tanggal 25 November 1945, terjadi pertempuran di sejumlah wilayah Bandung, yaitu Cihargelis, Sukajadi, Pasir Kaliki, Viaduk dan Balai Kereta Api antara Sekutu dan Pejuang Indonesia. Pesawat Inggris kemudian menjatuhkan bom ke Lengkong Besar dan Cicadas. Sementara di Lengkong Besar, tentara Sekutu berusaha membebaskan para tawanan Eropa. Empat, Perundingan 25 November 1945. Pada 20 November 1945, dilakukan perundingan antara RI dengan Sekutu. Hasilnya, yaitu membagi kota Bandung menjadi dua wilayah dengan batas jalan kereta api. Wilayah utara menjadi wilayah kekuasaan Sekutu dan wilayah selatan adalah kekuasaan Indonesia. Sekutu meminta rakyat yang masih berada di bagian utara untuk pergi. Sekutu kembali mengulang ultimatumnya pada 23 Maret 1946 dan memerintahkan agar TRI atau Tentara Republik Indonesia meninggalkan kota Bandung bagian utara secepatnya. Tuntutan tersebut menginginkan bahwa selambat-lambatnya pukul 24 waktu Indonesia Barat, pasukan Indonesia sudah meninggalkan Bandung sejauh hingga 11 km dari pusat kota. Perdana Menteri Syahrir memberi instruksi untuk menuruti ultimatum tersebut demi keamanan rakyat dan mencegah pertumpahan darah kembali. Hal itu dilakukan karena pada saat itu kekuatan TRI sama sekali tidak seimbang dengan kekuatan Sekutu dan akan tetap kalah jika nekat melawan. Pada saat itu TRI hanya memiliki 100 pucuk senjata. Bahkan kebanyakan baru memakai bambu runcing dan jenis senjata tajam lainnya. Berbeda dengan Inggris yang memiliki 12.000 orang pasukan bersenjata lengkap dan modern, termasuk tentara bayaran Gurkha dan Nika. Lima, 24 Maret 1946. Pukul 10 pagi hari itu, para pemimpin TRI mengadakan rapat di markas Divisi 3 TKR untuk menindaklanjuti perintah dari Perdana Menteri Syahrir. Salah satunya adalah Komandan Divisi 3 Kolonel Nasution dan para komandan lainnya, perwakilan tokoh masyarakat dan para pejuang Bandung. Setelah perundingan dan diskusi yang alot, disepakati bahwa TRI akan mundur bersama rakyat sambil melakukan operasi bumi hangus, sehingga Bandung tidak akan diserahkan dalam keadaan yang utuh. Kolonel Nasution kemudian mengumumkan melalui siaran RRI pada pukul 14 bahwa semua pegawai dan rakyat harus keluar dari kota sebelum pukul 24. Sejumlah titik pengungsian juga disiapkan. 6. Pembakaran Kota Bandung. Walaupun telah diumumkan di radio, masih banyak rakyat yang tidak mengetahui rencana tersebut. Para pejuang bersama dengan aparat pemerintahan kemudian gencar meneruskan berita kepada masyarakat sehingga pengungsi semakin bertambah. Pembakaran kota dilakukan malam itu juga selagi rombongan besar penduduk mengungsi. Pertempuran besar kemudian terjadi di Desa Dayakolot di selatan Bandung, di mana terdapat gudang amunisi besar milik Sekutu. Pada peristiwa tersebut, dua orang pejuang anggota Barisan Rakyat Indonesia atau BRI bernama Muhammad Toha dan Ramdan mengorbankan diri untuk meledakkan gudang amunisi. Di kota Bandung, Bank Rakyat menjadi gedung pertama yang diledakkan sebagai aba-aba. Lalu pembakaran dilakukan di Bancai, Cicadas, Braga, dan Tegalega. Asrama-asrama TRI juga dibakar. Pada pukul 24, kota Bandung sudah kosong dari rakyat dan dari para pejuang, namun tetap mengobarkan bara api dan asap. Persiapan yang minim membuat banyak gedung penting yang tidak sempat diledakkan atau tidak mengalami efek penghancuran yang diinginkan. Karena situasi yang kacau, pembakaran yang tadinya ditujukan pada gedung-gedung pemerintahan atau gedung yang sekiranya akan digunakan sebagai markas, justru meluas hingga pembakaran rumah rakyat oleh mereka sendiri secara sukarela. Pembakaran rumah warga terjadi mulai Jalan Buah Batu, Cicadas, Cimindi, Cibadak, Tagarsih, Cigelereng, Sudirman, Kopo. Sementara kobaran api yang terbesar terjadi di Cicadas dan Tegalega, sekitar Ciroyom, Jalan Otista,
Cikudapateh, dan lainnya. Semangat patriotisme rakyat Bandung pada waktu itu sungguh ditunjukkan melalui kerelaan mereka untuk mengorbankan rumahnya sendiri tanpa berpikir panjang lagi, hingga akhir pertempuran Bandung Lautan Api.